Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Krisma bersama Bu Pepe, Ibu Aliatiniksi. Selamat pagi Bapak, Ibu. Ya. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu ini dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja supaya tidak menghabiskan waktu banyak ya. Ini pada kesempatan kali ini saya bersama Bu Krisma akan sedikit berbicara mengenai hasil observasi pada pembelajaran di minggu kemarin. Bagaimana Bu Krisma kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak, Bu. Terima kasih, alhamdulillah ya Bu Krisma. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu. Nah, kemarin sejak minggu kemarin kita kan sudah melakukan beberapa pertemuan ya. Yang pertama terkait observasi itu yang pada waktu itu kita membahas masalah RPP yang akan ditampilkan oleh Bu Krisma nanti pada pembelajaran di dalam kelas. Kemudian melakukan beberapa perbaikan RPP yang telah Bu Krisma sampaikan kepada saya. Kemudian setelah itu di hari Rabunya kita bertemu lagi pada acara observasi kelas bersama Bu Krisma. Pada waktu itu menyampaikan materi tentang masalah sosial ya. Nah, setelah saya itu kemarin bertemu dengan Bu Krisma pada kesempatan yang beberapa kali kemarin. Nah, kira-kira apa sih yang ingin dicapai pada kesempatan kali ini, pada coaching atau percakapan pada hari ini, Krisma? Ya, jadi setelah beberapa kali kita melakukan percakapan berkaitan dengan pembelajaran yang akan saya sampaikan di kelas, kemudian Bapak sebagai supervisornya, jadi tujuannya menurut saya yaitu untuk mendapatkan umpan balik dari Bapak AAS sebagai supervisor, sehingga saya pribadi dapat memperbaiki diri terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi ini sebetulnya bukan hal yang baru, tetapi dengan adanya coaching seperti ini dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas gaya mengajar saya di kelas dengan siswa, sehingga siswa bisa lebih aktif dalam memberikan umpan balik dari apa yang saya jelaskan di kelas berkaitan dengan materi masalah sosial yang sudah diberikan pada beberapa minggu yang lalu. Begitu mungkin Pak As. Tadi Bu Krisma sudah menyampaikan ya, tujuan dari percakapan kali ini itu ingin mendapatkan umpan balik ya Bu ya. Itu terkait dengan materi-materi yang telah Ibu sampaikan pada pembelajaran di kelas tersebut. Nah, Ibu itu pada waktu itu ingin mengembangkan pada materi tentang diferensiasi dan keaktifan siswa ya. Nah, setelah melakukan percakapan kemudian masuk ke dalam kelas ya, pada waktu itu bagaimana perasaan Ibu hari ini setelah mempelajari tentang materi diferensiasi, baik itu konten, proses maupun produk dan keaktifan siswa, bagaimana perasaan Ibu pada hari ini? Kalau perasaan, ditanyakan perasaan, sudah pasti perasaannya senang karena bisa lebih memahami lagi mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan keaktifan siswa yang sebelumnya belum maksimal saya pahami. Nah, dengan adanya coaching seperti ini, saya jadi lebih bisa memahami tentang gaya pembelajaran tersebut dan bisa menerapkannya di proses pembelajaran di kelas, bukan hanya pada kelas 11 saja mengenai masalah sosial, tapi juga pada materi-materi pembelajaran yang lainnya. Itu mungkin Pak. Terima kasih ya. Kemudian untuk ketika saya masuk di dalam kelas waktu itu ya, Bu Krisma itu udah banyak sekali yang difokuskan itu kan pada pembelajaran diferensiasi dan keaktifan siswa. Tapi dalam
kesempatan waktu itu saya melihat anak-anak sangat banyak sekali yang antusias pada pelajaran ibu. Nah di sini terlihat saya ada pengembangan pada pembelajaran lain, misalkan dari kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Ya, ini terlihat dari misalkan anak banyak yang berani untuk mengajukan pertanyaan, kemudian anak juga banyak yang menjawab pertanyaan-pertanyaan temannya. Nah ini sepertinya Ibu Prisma ini mungkin awalnya tidak mengetahui itu ya, bahwa itu adalah pembelajaran yang sifatnya sosial emosional. Nah, bagaimana Ibu, para tanggapan Ibu mengenai tanggapan anak-anak ketika kemarin melakukan pembelajaran seperti itu? Ya, jadi ketika saya mengajar di kelas, ternyata ya secara tidak disadari juga sudah men-encourage siswa untuk mampu membuat interaksi yang baik dengan temannya. Ya, mungkin itu masuknya ke keterampilan sosial emosional ya Pak ya. Yeah. Karena ternyata siswa juga mampu bekerja sama dengan baik di dalam tim, kemudian siswa juga mampu mengungkapkan jawaban atau mampu memberikan jawaban untuk membantu temannya ketika dia merasa bahwa jawaban temannya itu kurang maksimal, dan itu sangat membuat teman-teman yang lain juga ikut terpicu untuk mau juga mengungkapkan jawaban mereka. Seperti itu Pak. Kemudian untuk yang budaya positifnya, ternyata juga siswa-siswi ketika temannya sedang menjawab pertanyaan, mereka mau mendengarkan. Kemudian mereka juga menghargai pendapat dari temannya. Jadi ketika ada pendapat yang tidak sama, yang namanya pembelajaran di kelas, kemudian mengungkapkan pendapat antara satu orang dengan satu orang yang lain itu tentu saja berbeda. Nah, di situ siswa-siswi sudah mulai mampu menekan emosinya supaya mereka tidak meluap-luap dan mau mendengarkan pendapat orang lain meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya. Mungkin seperti itu Pak. Sangat luar biasa ya, itu semua ini dalam pembelajaran cuma dalam kelas ya. Kemudian pada waktu itu Ibu kan menerapkan pembelajarannya PJBL ya, yang berbasis masalah itu. Nah Ibu kan kemarin saya lihat itu memberikan tugas tuh ya kepada anak-anak itu dengan tentang waktu antara 1 atau 2 minggu ke depan. Bagaimana mungkin respon anak-anak atas tugasnya, apakah ada yang sudah mengumpulkan pada minggu-minggu ini? Alhamdulillah Pak, untuk tugas ketika sudah diberikan mereka sangat antusias karena ini juga tidak terlalu membebani siswa, karena materinya juga menarik gitu. Ketika dibuat kelompoknya juga terbagi atas atau sesuai dengan minat siswa masing-masing. Jadi siswa sangat antusias sehingga sebelum 1 minggu ada beberapa kelompok yang memang sudah mengumpulkan tugasnya. Jadi ada kelompok yang memang antusias, tetapi memang ada juga kelompok yang betul-betul tepat waktu. Ketika diberikan waktu 2 minggu, mereka mengumpulkan tepat 2 minggu. Tetapi ada juga siswa yang memang karena saking antusiasnya, saking rajinnya, mereka mengumpulkan sebelum tenggat waktu yang diberikan. Sebagaimana Ibu kemarin menitik beratkan ya pada fokusnya pada pembelajaran berdiferensiasi, baik itu tentang proses, konten maupun produk. Ibu apakah di sini melihat bagaimana produk tugas di anak-anak ini Bu? Sebagai tindak lanjut ke depan Ibu. Apakah emang sudah sempurna? Apa emang ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki dari tugas anak-anak yang masuk pada waktu itu? Oke, kalau bicara tentang sempurna, sama sekali tidak sempurna atau jauh dari kata sempurna gitu. Jadi saya rasa untuk pembelajaran diferensiasi ini ada beberapa hal yang memang betul-betul perlu saya kembangkan.